Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat belajar bersama ayah bunda di rumah. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 2, subtema 1, pembelajaran 5, ada di halaman 36 sampai dengan 43. Ini buku tema 2 anak-anak. Bermain di lingkunganku, pembelajaran 5 ini. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi anak-anak. Ibu ke halaman 36, ayo membaca materinya. Bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Ini tentu kalau saat ini anak-anak bisa membaca teks percakapan bersama ayah bunda di rumah. Baik, Ibu mulai dari balon anak-anak. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Ini perahu menjawab, dengan bantuan angin balon. Balon kembali bertanya, angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Ini balon menjawab, karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Ini kembali perahu menjawab, berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Ini Ibu lanjut ke materi halaman 37 anak-anak. Ayo menulis. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Ini soal nomor 1. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Tentu anak-anak sudah mengerti tadi ya. Mereka sedang membicarakan cara perahu bisa berlayar dan balon bisa menggelembung. Pertanyaan kedua, mengapa balon bisa menggelembung? Jawabannya, balon bisa menggelembung karena ada udara yang ditiupkan ke dalam balon. Ibu lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Ini jawabannya. Perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan karena ditiup angin. Ini perahu kertasnya bisa bergerak nanti anak-anak kalau diletakkan di atas air karena ditiup angin. Lanjut ke soal keempat. Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Ini Bu memberi 2 contoh saja anak-anak. Benda yang memiliki sifat seperti balon, yaitu kalau diisi udara bisa menggelembung, contohnya ban yang dipompa, baik ban sepeda motor maupun ban mobil, dan kantong plastik yang ditiup. Ibu lanjut ke materi halaman 38 anak-anak. Ayo membaca. Ayo lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama balon, yang kedua kantong plastik bening. Tentu anak-anak ini bisa mendapatkannya ini balon ataupun kantong plastik. Ini cara kerjanya. Yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian, ikat mulut balon dengan karet. Cara kerja kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa simpulanmu? Baik anak-anak, nanti kalau anak-anak sudah melakukan percobaan ini, tentu kita bisa menyimpulkan ini simpulannya. Bentuk udara dalam balon seperti bentuk balon. Dan bentuk udara dalam kantong plastik seperti kantong plastik. Udara mempunyai sifat
Bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Halaman 39 anak-anak, ayo membaca. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Judulnya adalah meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Jadi udara dalam balon nanti bentuknya menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti ini. Bentuk udara ini mengikuti bentuk wadahnya. Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak. Setelah mendengarkan isi teks yang dibacakan gurumu, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan ke-1. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Ini jawabannya tentu anak-anak sudah tahu. Bentuk udara dalam balon sesuai dengan bentuk balon. Yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Bentuk udara dalam kantong plastik sesuai dengan bentuk kantong plastik. Pertanyaan ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Tentu ini jawabannya tidak sama, karena bentuk balon dan bentuk kantong plastik ini berbeda. Sedangkan udara mengikuti bentuk wadahnya. Pertanyaan keempat anak-anak, bagaimana menurutmu sifat udara? Sifat udara yaitu bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Soal kelima, ceritakan kembali secara lisan isi teks meniup balon. Tentu anak-anak ini bisa menceritakan kembali secara lisan kepada anggota keluarga di rumah. Lanjut ke halaman 41 anak-anak, ayo amatilah gambar berikut. Ini gambarnya, ada Siti, ada Dayu, ada Lani, ada Beni, ada Udin, ada Edo, dan teman yang lain. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Mereka sedang bermain anak-anak di sini, ada balonnya di sini. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Ini seperti yang dilakukan teman-teman Beni di sini. Lakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki bersama teman-temanmu. Tapi kalau sekarang, sepanjang anak-anak belajar dari rumah, ini kita bisa melakukan dengan anggota keluarga di rumah anak-anak. Ke materi, ayo membaca Ibu. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Beni. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan di rumahku. Yang pertama, bangun pagi pukul 5. 05.00 ini pukul 5 pagi anak-anak. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin bila bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Aturan yang ketujuh, pukul 19.00 belajar dengan rajin.
Yang kedelapan, pukul 21.00 tidur. Kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Benny. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Mulai nomor 1 anak-anak ibu, kegiatannya menonton sampai larut malam. Ini tentu tidak boleh dilakukan anak-anak. Ini kalau kita menonton sampai larut malam, besok bisa bangunnya jadi kesiangan. Jadi tidak boleh dilakukan, kita centang. Yang kedua, membantu ayah ibu, ini tentu perlu dilakukan anak-anak. Tentu anak-anak setiap hari membantu ayah ibu di rumah ini. Yang ketiga, mengerjakan PR. Ini perlu dilakukan anak-anak, karena mengerjakan PR ini merupakan tugas kita atau kewajiban kita sebagai pelajar. Yang keempat, bermain dengan curang. Ini tidak boleh dilakukan. Karena kalau kita bermain dengan curang akan menimbulkan perselisihan. Yang kelima, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Ini perlu dilakukan anak-anak kalau akan keluar rumah, bepergian, ke rumah teman, itu harus izin orang tua. Jadi orang tua tahu anak-anak pergi kemana. Tapi untuk sementara ini tentu anak-anak tetap tinggal di rumah. Ibu ke materi halaman 43 anak-anak, ayo menulis. Berdiskusilah dengan ayah dan ibu tentang aturan di rumahmu. Tuliskan aturan tersebut pada kolom berikut. Ini ibu hanya memberi contoh saja anak-anak ini. Anak-anak bisa mempunyai aturan lain di rumah sesuai aturan yang disepakati dengan anggota keluarga yang lain di rumah anak-anak. Aturan di rumahku. Yang pertama, bangun tidur pukul 5 pagi. Yang kedua, beribadah secara teratur. Yang ketiga, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang keempat, mengembalikan barang pada tempatnya setelah memakai. Yang kelima, mencuci piring setelah makan. Yang keenam, tidur pukul 9 malam. Ini Ibu hanya memberi contoh. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.